untuk disiplin, saya selama ini 1 tahun masih melihat arah kemana gitu ya. Tapi setelah saya lihat ternyata memang sentuhan saya masih kurang keras, sehingga saya di 2 tahun ke depan ini akan memulai tindakan-tindakan untuk mendisiplinkan dosen, pegawai. Dalam meraih sebuah mimpi, kita butuh sosok untuk diteladani, agar membentuk diri kita menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Seperti John Maxwell, adalah pembicara dan penulis yang menulis banyak buku tentang kepemimpinan. Pernah berkata, seorang pemimpin mampu menyentuh orang lain sebelum meminta mereka melakukan sesuatu. Saya Lestari Simanjuntak, inilah Kabar Lestari, edisi wawancara eksklusif. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Lestari. Saat ini kita sedang wawancara eksklusif dengan Ibu Rektor Universitas Simalungun Pematang Siantar, yang kita tahu bahwa Ibu ini adalah Rektor ke-13 di Universitas Simalungun, yang dimana salah satu perempuan, satu-satunya perempuan sebagai rektor di Universitas Simalungun. Baiklah, nanti saya akan tanya-tanya seputaran Ibu, mulai dari dosen sampai dengan saat ini ya, Bu. Ya. Oke, yang pertama sekali, kami ketahui Ibu dulu kuliah S3 di Surabaya jurusan ilmu sosial ya, Bu? Iya, dari Visipol Ilmu Sosial jurusannya, dari Universitas Airlangga Surabaya. Benar, iya. Bisa diceritakan, Bu, sedikit seputar tentang perkuliahan Ibu mengambil doktor di Surabaya tersebut? Iya, terima kasih. Pada tahun 2012 itu ya, itu kita sesuai dengan harapan dari para pendidikan, itu ada kewajiban bahwa setiap program studi itu harus memiliki doktor. Benar. Iya, jadi saya memang berkeinginan, walaupun memang dengan biaya yang pas-pasan, kita ingin selalu meningkatkan diri kita. Mulai dari saya dekan juga seperti itu, saya mengambil pendidikan S2 di Unimed. Kemudian beberapa tahun kemudian saya mengambil program doktor di S3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang ada di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi pada saat itu kita berkeinginan sekolah, dan ketepatan itu ada aliansi ya namanya, kerjasama antara Universitas Negeri Medan dengan Universitas Airlangga Surabaya. Jadi kita di sana ada sekitar 23 orang dari berbagai universitas yang ada di Sumatera Utara, yang memang lebih banyaknya di situ dosen-dosen Unimed. Jadi dosen-dosen Unimed itu teman-teman kita mengajak beberapa orang kita yang dari luar Medan untuk boleh mau bergabung, dan ketepatan saya juga tertarik untuk itu gitu. Jadi kita mendaftar dan kita melaksanakan pembelajaran kuliah dengan sewaktu-waktu kita berada di Surabaya. Boleh tahu, Ibu, itu tahun berapa Ibu? Tahun 2012-2013 setelah saya masuk, dan tamat saya 2017. Nah, ketepatan sesudah tamat 2017 ada nih untuk bersaing menjadi rektor, karena persyaratan itu wajib harus doktor. Nah, jadi saya sebagai perempuan ya pengen dong. Jadi nggak ada ini keinginan untuk profesor, Bu? Ya, itu profesor kan ada jalurnya nanti. Setelah ini 3 tahun setelah program doktor baru kita bisa. Ada rencana. Iya, pasti akan ke sana gitu. Baik. Kalau boleh tahu ya, Bu, sejak kapan Ibu mulai mengajar di Universitas Simalungun? Wow. Dan perjalanan karir Ibu lah di udah lama. Saya masuk di sini 1889 ya. Baru tahun 90 itu kita diangkat sebagai 100%. Nah, tahun 90 kemudian beberapa tahun kemudian saya diangkat sebagai pegawai yang di bidang pendidikan
Pada saat itu saya beberapa tahun mengajar di Fakultas Keguruan, program studi pendidikan sejarah. Saya ada wakil dekan 2 kita yang pada saat itu sudah habis masa waktu, sehingga akhirnya saya diangkat sebagai pelaksana pembantu dekan 2 bidang keuangan dan sumber daya manusia. Pada saat itulah saya diangkat. Setelah 1 tahun ada pemilihan, itu kita masuk menjadi pelaksananya. Langsung kita diangkat sebagai wakil dekan 2, dan itu ada 2 periode. 2 periode saya pembantu dekan 2 di Fakultas Keguruan. Setelah 2 periode ada juga penjaringan untuk menjadi dekan. Ya, kita mencoba juga menjadi dekan, dan itu akhirnya berhasil. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? Antara 2004 ya, 2004 sampai dengan 2012 saya dekan. 2 periode. Iya, 2 periode. 2 periode di sana. Kemudian juga ada juga untuk penjaringan menjadi wakil rektor, dan saya mencoba di wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, dan saya sampai 1 periode berada di posisi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni di Universitas Simalungun. Nah, setelah itulah baru kemudian ada lagi penjaringan untuk menjadi rektor. Ya, saya berkeinginan mencoba menjajal, mungkin di antara mereka kita ada kemarin itu ada 5 calon, ada 2 perempuan dan 3 laki-laki. Oh, ada 2 perempuan ya? Iya. Jadi setelah itu kita ikuti semuanya penjaringannya, testingnya, kemudian ke potensi akademik, semuanya itu kita ikuti sampai akhirnya terjadi pemilihan untuk senat universitas, dan kemudian itu diputuskan lagi masuk ke jalur wawancara atau daripada pembina yayasan, dan pembina yayasan menetapkan saya sebagai rektor terpilih pada saat Jadi ini itu. sampai tahun berapa, Bu? Ini sampai tahun 2022. Berarti ada 2 tahun lagi. Iya, ada 2 tahun penuh lagi kita berkarya sebagai rektor ya. Mudah-mudahan bisa periode pertama ini kita lewatkan, dan itu merupakan satu prestasi yang tertinggi di universitas ya. Jadi saya menjalaninya mulai dari wakil dekan 2 sampai akhirnya menjadi rektor Universitas Simalungun. Jadi Ibu ini kan merupakan rektor ke-13 yang merupakan rektor pertama perempuan di Iya. Universitas Simalungun. Iya. Terus gimana rasanya ya, Bu? Ya, saya senang dong. Ya, ada perempuan yang bisa dipercaya untuk itu. Walaupun terkadang orang memandang perempuan itu seakan-akan tidak akan mampu bersaing dengan Ibu laki-laki. buktikan ini ya? Ya, saya buktikan, dan akhirnya tercapai. Kita yang pertama perempuan menjadi rektor di Universitas Simalungun. Ya, itu menandakan bahwa perempuan itu mampu gitu. Ya, bisa sebagai pemimpin. Cuman kita harus memisahkan lah mana yang kita sebagai pimpinan di kantor, mana kita sebagai ibu di rumah, istri di rumah, itu harus kita bisa memang pisahkan. Tidak bisa kita bawa persoalan rumah ke kantor atau persoalan kantor ke rumah. Itu aja yang prinsipnya bagi saya. Mengenai kepemimpinan kan, Bu? Ya. Ibu bisa terangkan sama kita bagaimana kepemimpinan perempuan itu? Ya, sebenarnya perempuan saya rasa lebih tangguh dibandingkan dengan laki-laki. Tangguh dalam hal apa? Tangguh dalam hal dia di semua lini dia bisa. Ya. Di semua bidang kehidupan bisa. Ya, kalau dulu pilot dibilang tidak ada perempuan, sekarang sudah ada. Apalagi yang tidak ada perempuan. Tapi ya memang pandangan budaya kita yang terkadang ada sedikit ya yang kurang, pada terlebih budaya kita orang Batak yang terkadang memang lebih meninggikan harkatnya laki-laki gitu ya dibandingkan dengan perempuan. Tapi itu seiring dengan kemajuan zaman akan semakin berubah. Kita boleh tahu, Bu, persoalan kepemimpinan ini ya, Bu. Ya. Jadi dekan-dekan yang di bawah naungan Ibu ada juga nggak perempuan? Oh, ada, Di makanya setiap fakultas. di Universitas Simalungun gender itu sudah memang setara dengan laki-laki. Bahkan dari 5 dekan itu ada 3 perempuan. Wow. Ya, dekan Fakultas Pertanian, dekan Fakultas Keguruan, ya, dekan Fakultas Ekonomi. Jadi dari 5 itu ada 3 perempuan. Baik, Bu. Saat ini yang kita ketahui mahasiswa di Universitas Simalungun kurang lebih
ada 10.000 orang ya Bu? Ya kurang lebih seperti Dan itu. ratusan jumlah dosen. Iya, sekitar 152 dosen. Oke. Bagaimana resep Ibu memimpin itu semua? Saya hanya mencoba pertama sekali menyentuh hati mereka. Ya, sebagai seorang ibu, sebagai pemimpin, saya meminta mereka untuk boleh memberikan hatinya. Makanya tagar saya, hashtag saya adalah Universitas Simalungun selalu di hati. Kalau ada usi di hatimu, pasti untuk berbuat yang tidak baik itu akan kelihatan. Tapi ketika dia ada usi di hatimu, pasti dia akan boleh disiplin, ya, dia akan boleh memberi yang terbaik untuk universitas ini. Itu yang harapan saya. Jadi saya memimpin, saya memang tidak saya masih memberikan waktu. Misalnya kalau ada orang pepatah mengatakan kan, kalau ikan itu yang segar dilihat apanya? Coba. Yang segar dilihat Iya, ikan segar dilihat dari mananya? dari mana itu? Dari kepalanya kan? Ya, dibuka dulu insangnya seperti apa. Jadi pemimpin itu bagi saya seperti itu. Pemimpin itu dilihat dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, otomatis akan ke bawah juga bagus. Jadi itu yang saya buat, sehingga kita memberikan contoh, bukan hanya kata-kata gitu. Saya jam 8.30 selambatnya sudah berada di kantor. Walaupun kita di sini aktivitas dimulai jam 9. Dan itu sudah saya buktikan 2 periode saya sebagai dekan. Jam 8 saya sudah hadir. Begitu Pak pegawai kita di luar jam 9 sesuai dengan target kita, itu mereka sudah malu untuk datang. Karena saya akan sebut selamat siang Ibu, selamat siang Bapak gitu. Tidak selamat pagi lagi yang saya buat. Iya, jadi begitu. Iya, saya bikin memang budaya kita itu harus bisa gitu membuat bahwa pekerjaan kita itu berharga gitu. Jadi dengan demikian kan kita setiap hari akan berupaya datang dan melihat semuanya itu apakah sudah pada tempatnya. Saya juga di sini gitu. Saya sudah hadir di sini, setelah saya siap berdoa pagi, saya jalan ke semua ruangan. Ini di mana sudah jam 9 kok belum hadir, nanti dia akan telepon. Bu, mohon maaf saya permisi, ada anak sakit, atau bayar telepon atau bayar listrik seperti itu. Terus apa yang membedakan Universitas Simalungun dengan kampus-kampus yang lain di Kota Pematang Siantar ini? Ya, kita berbeda dari segi tampilan, ya. Dia kan membawa seolah-olah membawa etnis kan. Padahal dia sebagai juga tempat. Ya, dulu kan saat sebelum ada pembagian antara Kota Pematang Siantar pertumbuhan pemerintahan ini kan sama. Nah, jadi itu dulu pada saat itu Pak Rajamin Purba pada tahun 1965 dia mempunyai keinginan untuk mendirikan Universitas Simalungun. Dan itu dia buat supaya masyarakat yang di sekitar Siantar Simalungun itu tidak kuliah jauh-jauh kemana-mana. Itulah daripada keinginan dari Bapak pendiri Universitas Simalungun. Itulah yang dia buat. Jadi memang orang berpikir itu Universitas Simalungun seakan-akan milik etnis gitu. Padahal kan tidak. Kita nasional. Hanya saja ketepatan dia membawa sebagai seolah-olah etnis, kemudian seolah-olah lingkungan pemerintahan Simalungun. Jadi itu yang menjadikan Universitas Simalungun itu unik gitu ya. Nah, baru kemudian kita juga sudah memiliki akreditasi yang baik. Dari 17 program studi itu masih tinggal 2 lagi untuk di S1 yang masih program studi C, yaitu teknik sama dengan di teknik 1 sama di akuntansi. Akuntansi kita kan baru buka. Iya, jadi setelah ada nanti lulusannya baru akan kita bisa ajukan lagi akreditasinya. Berarti yang lainnya sudah ya? Akreditasinya sudah B. Nah, jadi itu yang membuatnya lebih, dan kemudian dosen-dosen kita juga sudah banyak yang berpendidikan S2, S3 itu sudah hampir 23 orang. Berarti yang strata 1? Strata 1 tidak bisa lagi. Strata 1 itu tidak, setelah perubahan persyaratan menjadi dosen itu menjadi S2, S1 itu yang S1 yang tidak mau sekolah itu kita alihkan menjadi pegawai administrasi. Ini Bu berkaitan dengan pandemi. Ya. Bagaimana situasi sistem pendidikan di Universitas Simalungun?
Ya, kita sesudah aktivitasnya. pandemi itu terjadi sesuai dengan arahan daripada Menteri Pendidikan melalui Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, itu kita mengikuti sesuai dengan itu. Jadi pada saat itu masih pas perkuliahan biasa, tapi terjadi pandemi, itu kita ubah menjadi kuliah daring. Jadi mahasiswa tidak masuk ke kampus, dosennya bekerja dari rumah dengan memakai Zoom meeting, ya Google Classroom, video call atau WA atau apa saja. Itu semua yang kita buatkan selama pandemi COVID sampai saat ini. Bahkan sidang-sidang proposal itu melalui online, kemudian juga sidang meja hijau juga sudah ada online. Online ya Bu? Iya. Meja hijaunya? Iya. Wow. Karena perkembangan pandemik itu ternyata membuat kita harus berubah gitu. Gak ada lagi ya Bu rasa. Iya, ini sekarang tinggal wisuda yang sedang kita rancang bagaimana dengan wisuda nanti gitu. Atau memang kita pakai dengan standar pemerintah jaga jarak 2 meter, itu nanti masih kita pikirkan apakah kita bisa melaksanakan. Tapi kita kemarin sudah Zoom meeting dengan L2 Dikti bahwa kita mulai tanggal 8 Universitas Simalungun, tapi secara Sumatera Utara tanggal 15 kita sudah new normal kampus. Nah, jadi persyaratan untuk itu sedang kita buat, ya membuat tong cuci tangan, dan kemudian pengukur suhu tubuh, kemudian penyemprotan desinfektan, penyediaan daripada hand sanitizer itu, dan wajib memakai masker. Mungkin nanti uji coba kita pertama di hari Senin. Hari Senin ini. Iya, hari Senin kita akan uji coba pertama supaya kita bisa new normal kampus kembali. Tapi memang Siantar belum bisa dikatakan new normal. Iya, tapi kalau kita lihat sepertinya kayak juga nggak ngerti di mana kita bisa masuk di zona merah gitu ya. Padahal kan kita tahu, kita lihat aja nggak tahu, saya juga belum pernah melihat orang-orang yang terkena COVID. Nggak tahu kalau kalau kalian sudah melihat gitu ya. Berarti Ibu juga curiga gitu. Iya, tidak curiga sih, cuman ya bagi kita ya kita jalani saja, karena USI juga mengalami masalah yang dengan tidak bertemu dengan mahasiswa. Memang rasanya kami seolah-olah nggak dosen gitu. Jadi rindu suasana belajar itu. Kemudian kita juga merindukan bahwa termasuk juga kalau kita tidak pertemukan juga pembayaran kewajiban mahasiswa agak susah kita dapatkan. Gitu. Ini Bu terkait penerimaan mahasiswa baru, gimana Bu? Itu di bulan. Iya, kita sejak tanggal 2 semalam sudah meresmikan pembukaan mahasiswa baru untuk di tahun ajaran sekarang, dan itu ruangannya di samping lab komputer yang ada tempat penerimaan pendaftaran. Jadi kita membuatnya 2 jenis. Ada pendaftaran secara online yang dia boleh juga ujian CBT-nya secara online. Kemudian ada juga yang secara manual dia boleh mendaftar. Dengan kita sediakan di sana cuci tangan, desinfektan, sanitizer. Iya, boleh. Jadi di bulan berapa itu? Ini mulai di kita bulan Juni sudah kita mulai. Kemarin itu kita sudah melaksanakan doa syukuran untuk penerimaan mahasiswa di tahun ajaran ini. Baik Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu dari saya, apa gebrakan yang akan Ibu lakukan di USI? Nanti sekalian disampaikan closing statement. Ya baik, gebrakan saya sebagai seorang rektor, kita ada di dalam visi misi saya bahwa tertuju kepada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di mana pertama sekali yang harus saya perbaiki awal saya adalah administrasi yang selama ini sangat kacau sekali. Saya ubah coba sehingga membuat data-data itu dengan baik, bahkan memasukkannya secara ke dalam komputer-komputer kita, sehingga data itu akan lebih lama tersimpan semuanya. Nah, kemudian juga memperbaiki data-data tentang keuangan yang selama ini kacau balau, tidak tahu berapa pemasukan, berapa pengeluaran, dana tunggakan, itu semuanya sekarang sudah terdata dengan baik. Kemudian dari segi administrasi mahasiswa, jadi sudah jelas mahasiswa yang mana yang tidak aktif, mana mahasiswa yang aktif.
Itu yang paling yang mendasar sekali. Dan paling mendasar saya membuat bahwa dengan itu cintailah pekerjaanmu. Makanya kita membuat usi selalu di hati. Nah, kemudian untuk program saya selanjutnya yang sudah terdalam visi misi kita, itu perbaikan daripada dosen-dosen. Dosen-dosen kita akan meningkatkan dari jabatan fungsionalnya kepada jabatan yang lebih tinggi. Kemudian pendidikannya dari S2 kepada S3. Itu yang kita buatkan untuk perbaikan dari sumber daya dosen. Demikian juga dengan pegawai-pegawai yang dulunya tidak pernah ada pertemuan-pertemuan, akhirnya kita buat bahkan dengan memanggil motivator dari luar, sehingga mereka kita berikan di awal masuk kerja itu ada pemberian motivasi kerja kepada pegawai-pegawai. Iya, bahkan kita juga sudah akan di masa saya sudah akan mencoba lagi selain menaikkan akreditasi prodi-prodi, juga membuat rencana untuk pembukaan prodi baru. Jadi kita akan membuka prodi baru, yaitu di pasca sarjana, itu pembukaan nanti untuk ilmu IPS. Jadi kemudian juga kita sedang merencanakan dan sudah selesai proposalnya, itu untuk melaksanakan pembukaan PPG, program untuk pendidikan guru, di mana di situ nanti dari 5 prodi yang ada di Fakultas FKIP itu PPG-nya sudah ada. Jadi dengan pendidikan PPG nanti 1 tahun, guru-guru kita itu berarti dia begitu mendaftar menjadi guru itu sudah guru yang bersertifikasi. Jadi mohon doa untuk itu, bagaimana supaya nanti bisa pembukaan itu disetujui oleh pemerintah. Jadi sedang ilmu pengetahuan sosial kita sudah masuk di L2 Dikti, sedang kita laksanakan dan belum ada perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh Dikti kepada kita, nanti mereka akan berikan. Nah, itu yang paling mendasar. Dan kemudian tampilan kita, ya kan sudah beda. Kalau satu universitas itu dipimpin oleh perempuan, pasti sentuhan perempuan itu ada di mana-mana. Walaupun memang masih taman-taman bunga saya itu masih bunga yang murah-murah, tapi waktu mahasiswa yang lain kuliah kan belum seperti itu. Jadi itu yang kita buat, bahwa penampilan itu perlu. Karena orang melihat seseorang itu kan dari tampilan baru isi dalam. Jadi dengan mereka melihat suasana kampus USI yang sudah semakin rapi, semakin cantik, pasti orang akan melirik. Lain lagi dengan kita lihat bahwa sarana prasarananya sudah saya buat. Jadi ada di lapangan itu kita buatkan untuk sarana olahraga anak-anak muda yang di sana boleh bermain, dan saya nanti akan berencana membuat jogging track lagi untuk di lapangan tersebut. Jadi kita mengupayakan bahwa kampus itu harus menjadi tempat yang menyenangkan, gitu ya. Jadi ada sarana olahraganya, ada sarana pendidikannya, itu semuanya akan kita buat di dalam memperbaiki universitas ini. Jadi itu yang saya gebrakan-gebrakan saya sampai kepada nanti akhirnya bisa tercapai selama masa periode saya. Jadi 2 tahun ini saya sudah membuat gebrakan, dan ini juga untuk disiplin. Saya selama ini 1 tahun masih melihat arah kemana gitu ya. Tapi setelah saya lihat ternyata memang sentuhan saya masih kurang keras, sehingga saya di 2 tahun ke depan ini akan memulai tindakan-tindakan untuk mendisiplinkan dosen, pegawai. Jadi kita sudah sejak kemarin kita akan melaksanakan absensi melalui fingerprint. Semua dosen, semua pegawai, semua fungsionaris. Iya. Dan gebrakan yang pertama juga bahwa setelah saya itu sudah ada wakil rektor 4 yang membidangi untuk kerjasama untuk di luar universitas. Jadi kita sudah melaksanakan banyak MOU dan bahkan sudah melaksanakan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Jadi ada mahasiswa kita yang 4 sudah berada di Taiwan. Jadi itu nanti akan ke depan kita akan buatkan itu sesuai dengan prinsip dari Pak Menteri Pendidikan kita, bahwa dia akan mengubah kampus Merdeka sama Merdeka Belajar, di mana nanti hanya 5 semester nanti mahasiswa berada di program studinya. 1 semester berada di program studi lain tapi masih di dalam satu universitas. Supaya bisa misalnya seorang sarjana teknik, dia boleh supaya bagaimana dia memanajemen daripada keuangannya, dia 1 semester boleh belajar ke manajemen Fakultas Ekonomi kita.
Tapi 2 semester lainnya dia berada di luar kampus. Boleh misalnya Fakultas Pertanian kita boleh mengambil ke universitas manapun untuk menguatkan daripada pengetahuan tentang pertaniannya. Dan 1 semester lagi bahwa itu untuk KKN atau juga magang yang harus juga berada di luar kampus. Itulah yang gebrakan-gebrakan kita pada saat ini, sehingga kita memang ya walaupun dana kita sedikit tapi kita berupaya untuk selevel dengan universitas yang lain. Paling tidak itu harapan saya, orang akan melihat bahwa selama saya administrasinya rapi, penampilan dosen juga rapi, saya sangat membuat itu. Meninggalkan jejak yang baik. Iya, meninggalkan, karena harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik dan juga perbuatan baik. Itu yang menurut saya, sehingga kita berharap itu bisa saya jalankan. Memang banyak lagi di dalam visi dan misi saya yang saya berupaya untuk mewujud nyatakannya nanti. Ya, terima kasih, semoga nantinya. Terima kasih buat Iya. waktu Ibu. Kita sudah berbincang dan mendengar wawancara eksklusif dengan pemimpin perempuan Ibu Dr. Tori Purba. Pertemuan ini akan menjadi sejarah, akan menjadi ingatan, akan menjadi motivasi buat banyak orang. Charles Lawyer, seorang berkebangsaan Amerika, berkata, pemimpin tidak memaksa orang lain untuk mengikutinya. Dia mengundang orang untuk ikut dalam sebuah perjalanan. Saya Lestari Simanjuntak, mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa, Horas. Horas.